Halo Miss Sila, selamat pagi. Apa kabarnya Miss? Pasti baik ya Miss ya. Nah, sekarang saya Karlen dari kelas 9B. Saya mau menjelaskan apa sih itu reproduksi. Sebelumnya kita sudah membahas reproduksi yang terjadi pada manusia, dan sekarang saya akan membahas reproduksi yang terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Mohon disimak ya videonya. Ini adalah peta konsep dari reproduksi pada tumbuhan. Nah, ini merupakan peta konsep dari sistem reproduksi tumbuhan maupun hewan. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi yang terjadi pada tumbuhan. Sistem reproduksi yang terjadi pada tumbuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara vegetatif maupun generatif. Kalau secara vegetatif, itu tidak didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kalau secara generatif, itu didahului oleh peleburan sel jantan dan betina, jadi mengalami pembuahan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terjadi kalau secara vegetatif. Yang pertama adalah rizoma, yang terjadi pada jahe serta kunyit, lalu umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, serta stolon dan spora. Nah, kalau yang terjadi secara rizoma adalah jahe dan kunyit. Ini adalah contoh gambarnya, rizoma jahe yang terlihat seperti serat-serat tersebut. Ini adalah rizoma dan yang ini adalah akarnya. Lalu umbi lapis yang terjadi biasanya pada bakung, bawang merah serta bawang putih. Kalau kita memotong bawang merah atau bawang putih menjadi dua bagian, suka terlihat ya lapisan-lapisannya. Itu termasuk umbi lapis yang terjadi reproduksi secara vegetatif, yang dimana ini adalah tunas-tunasnya, tunas yang menghasilkan siung baru, yang dimana tunas tersebut menyediakan makanan untuk pertumbuhan tunas baru. Ini adalah contoh gambar umbi lapis bawang merah. Selanjutnya umbi batang yang terjadi pada kentang serta ubi jalar, umbi akar yang terjadi pada tumbuhan singkong, tunas pada tumbuhan pisang serta tebu. Kalau kita ingin menanam tumbuhan pisang, kita perlu tunasnya. Selanjutnya adalah tunas adventif yang terjadi pada cucur bebek, stolon pada tumbuhan stroberi, serta spora pada tumbuhan lumut serta paku. Selanjutnya adalah reproduksi tumbuhan secara generatif yang didahului oleh peleburan sel jantan serta betina, serta di reproduksi secara generatif ini terjadi di tumbuhan yang berbiji tertutup yang memiliki bunga. Biasanya reproduksi generatif ini terjadi yang memiliki bunga ya. Ini adalah contoh bunganya, yang dimana ini adalah bakal biji, ini adalah mahkota bunganya, ini adalah dasar bunga, ini kelopak bunga, serta ini adalah mahkota bunga. Gambar ini adalah kepala putik, ini tangkai putik, serta bakal buahnya itu termasuk adalah alat kelamin betina pada bunga. Kalau ini tangkai sari serta kepala sari, ini termasuk benang sari, yang dimana benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga. Jadi, proses secara generatif ini didahului oleh pembuahan antara sel jantan serta sel betina. Pada bunga ini memiliki sel betinanya putik dan sel jantannya benang sari, akan mengalami pembuahan. Ini adalah sistem reproduksi tumbuhan, peta konsepnya. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada hewan yang terjadi pada hewan ya. Biasanya yang terjadi pada hewan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama aseksual dan selanjutnya adalah seksual. Biasanya pada manusia terjadi hanya seksual saja ya. Namun pada hewan dibagi menjadi dua bagian. Aseksual hanya melibatkan induk tunggalnya saja. Jadi patokannya itu induk tunggalnya. Biasanya kalau aseksual itu ada pembelahan serta tunas. Pembelahan biasanya terjadi pada hewan amuba serta plasmodium. Kalau tunas biasanya terjadi pada hydra. Selanjutnya adalah secara seksual. Kalau secara seksual, hewannya itu adalah biasanya jantan dan betina melibatkan pembuahan. Seperti pada tumbuhan yang generatif didahului peleburan sel, itu termasuknya atau dimaksudnya adalah pembuahan, sama seperti secara seksual ini mengalami pembuahan terlebih dahulu. Pembuahan pada
cara seksual pada reproduksi hewan ini ada yang internal, ada juga yang eksternal. Di dalam tubuh hewan itu dimaksudnya internal, serta terjadi di luar tubuh hewan itu dimaksudnya adalah eksternal. Kalau di dalam tubuh hewan yang internal biasanya pada hewan mamalia seperti paus, lumba-lumba itu termasuk hewan laut yang mamalia ya. Lalu reptil, buaya, mamalia juga berkaki 4 banyak sekali, dan aves. Kalau yang eksternal itu contohnya amfibi dan ikan. Ini adalah contoh sistem reproduksi hewan yang terjadi secara aseksual. Yang amuba yang dimana pembelahan. Pertama adalah gambar persatu adalah amuba dewasa. Lalu ini tahap selanjutnya, gambar kedua, gambar ketiga, lalu gambar keempat, gambar kelima ini adalah nukleusnya membelah menjadi 2 bagian. Lalu setelah nukleus membelah menjadi 2 bagian, terjadilah dan terbentuknya lah 2 sel anak. Yang permulaannya 1 sel dewasa, sel amuba dewasa, kemudian berkembang menjadi bakal nukleusnya 2, nukleusnya akan membelah dan menjadi 2 sel anak. Ini adalah sistem reproduksi yang terjadi pada hewan. Berikut adalah seluruh peta konsep sistem reproduksi yang terjadi pada tumbuhan dan hewan. Semoga bermanfaat penjelasannya dan terima kasih banyak. Berikut adalah peta konsep yang saya buat. Semoga pembahasan reproduksi atau sistem reproduksi yang terjadi pada hewan serta tumbuhan ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.